sekarang gini Ki, Islam itu kan selalu diajarin cebok pakai batu kan. Tapi sekarang kan Islam kalau ke toilet ya nggak pakai batu juga kali kan, ya kan? Lah kalau ada batu Bentar ya bang, ini akun berapa ya? hah? Bentar tak ganti dulu ya, nanti 9. ditahu nanti. Bentar. Oke. Nah, iya dong, karena kan Islam tuh mestinya ya di rumah itu jangan pakai gayung ya, jangan pakai flash, maksudnya jangan pakai yang apa tuh jet spray itu kan, jangan pakai tisu ya kan, pakai batu aja ditaruh di samping kloset kan, batunya nanti ganti-gantian. Debat real berani Loh. Saya sama Zakir Naik aja sampai ngutus anaknya itu hapus YouTube. Saya real kok di masjid debatnya. betul. Di YouTube itu 5,9 juta viewer. Tuh real. Kamu emang siapa? Nah, logikanya ini kan Islam ini cebok pakai batu. Ya kan selalu di gadang-gadang kan. Islam itu mengajarkan begini. Ya, seolah-olah manusia sebelum Islam ini nggak ada yang tahu kalau cebok itu gimana caranya kan. Betul. Nah, sekarang yang aku pertanyakan itu begini. Oh, kiamat jatuh lagi. Yang aku pertanyakan tuh begini. Ada nggak sih di ajaran Islam kalau habis boker itu disiram gitu? Ganti akun sih kiamat. Ada nggak ajaran Islam kalau boker itu disiram? Ya, ada nggak? Coba kiamat. Nah, kiamat. Ada nggak sih di ajaran Islam itu kalau habis boker atau kencing itu disiram, Ki? Saya sih sebagai pembaca hadis yang rutin dan rajin nggak pernah sih lihat Berarti, Muhammad siram kotoran. Oke, berarti Kan Muhammad istrinya kalau aja boker, kan gini bang, istrinya aja kan di dalam Bukhari 143 ya berdasarkan asbabun nuzul Al-Azab nomor celana 59 ya. Itu kan boker di lapangan nggak ada cebok-cebokan tuh artinya. Ya nggak ada, betul. Makanya Jadi ayat. kenapa pakai batu? Ya karena cuman ada batu di lapangan itu. Oke, gini. Poinnya adalah, oke, batu buat cebok. Itu udah final, ya. Ada dalilnya. Mungkin kayak ini bang, kayak guguk digalinya. Nah, Pakai ada juga nggak dalilnya Muhammad gali tanah buat nyembunyikan kotorannya? Nggak ada sih, cuman mungkin pun kalau dilakukan ya kayak guguk. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira pada zaman itu Muhammad abis boker, itu dia siram nggak itu kotorannya? Ya kalau berdasarkan sholat Quran ini ya, Al-Hajj nomor 6 kan beliau kan gila. Nah harusnya sih kayak orang gila pinggir jalan, nggak disiram. Iya, pasti begitu. Nggak ada kok dalilnya. Kan segala sesuatu itu ada perintahnya melalui dalil kan. Betul. Jadi saya yakin Muhammad, istrinya dan segala macam dan sahabat-sahabatnya pasti boker nggak pernah disiram. Ya di pinggir jalan aja, stop, ya kan, cabut, stop, cabut, kencing ya kayak anjing gitu, ketemu tiang, kencing dia. Astaga. Loh, Kak Reda tahu, tadi ayat yang dibacain nama kiamat, Al-Azab 59 itu adalah ayat di mana diturunkannya hijab. Aduh. Hijab ini hasil intervensi. Jadi gini, istri Muhammad mules. Ya. Ya karena kenapa? Karena tadi kiamat sudah bilang, di dalam hadisnya istri-istrinya selalu dikasih apa? Sayur basi. Mules nih, iya kan? Mules si namanya Sauda binti Sama'ah. Istrinya yang Cancer lah ya. ya, istrinya yang segede Pak Bom Bom itu. Emang dikatakan di situ dia tinggi besar. Kok kamu? Nah, ya karena kulkasnya juga nggak ada ya, rusak juga kayak Pak Bom Bom kan. Astaga, ada teroris di sebelahku bang. Open cam dulu, Meledak Mat. nih habis ini. Open cam.
Gue penggal Produk pala lu gimana? ya. Gue penggal pala lu. Open game lu, open game. Hah, gue penggal Coba, pala lu coba. babi. Itu Itu makan masih ada babi. kepalanya tuh. Itu Itu masih makan ada babi lu. Gue kepalanya. penggal pala lu. Open game lu, open game lu. Bentar Di dulu sini Sanjay, nggak bentar, bisa bentar. open cam. Di turun. Astaga. Turun lagi. Lagian suaramu nggak usah dibikin-bikin kayak mau nangis gitu, kenapa sih? Iya, suaranya kok kayak main-main tadi ya. Iya. Tapi memang begitu Bang. Dia tuh suka bercanda karena Allah pas ada orang saling bun-bun di Muslim 255 Ketawa, kan eh. ketawa. Ketawa, ya memang blow on emang Jadi Allah ini. bagi Islam potong ini leher orang, tangan orang congkel ini kayak Muhammad ya, Bukhari 1405. Itu bercandaan aja. Karena Allah pun ketawa kan. Tangkin bodohnya Allah ya. Dia tetanggaan sama iblis. Makanya lempar jumroh sama Baitullah itu sama-sama di Mekah. Tetangga mereka satu kota. Satu kaplingan. Iya. Kenapa nggak diusir sama Allah aja? Kenapa rumah Allah di situ? Ka'bahnya tempat setannya juga di situ gitu. Nah, Karena kita kembali. Surah 21 nomor celana 82 Allah itu menyusui setan, memelihara setan di situ. Parah. Betul itu ya, itu betul ya. Ada dalil ya teman-teman. Kita nggak berani kalau nggak pakai dalil. Ya, orang Kristen itu full of data. Kalau Islam itu full of dusta. Gitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke masalah tadi Sauda yang boker. Karena sering dikasih sayur basi. Kenapa sayur basi ya? Mungkin kulkasnya rusak. Kayak kulkasnya Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kan lagi galang donasi. Kulkas rusak kan. Astaga. Iya Bang, Iya, serius. aku mau nyumbang serius. Pak Bom Bom aku mau nyumbang cuma pasti dia nggak mau kan, nggak mau terima kan. Pasti Aku juga balikin lah. kayak Aku mau nyumbang ganjelan itunya aja, ganjelan kulkas. tadi galang donasi mau beli mobil tadi mau nyewa mobil tapi mau beli tadi narasinya Aku, tadi sih. aku juga mau nyumbang ya, mau nyumbang tempelan magnetnya ya di pintu kulkas. Astaga. Udah bisa lucu loh Pak Op ini. Pak Om. Tadi Ki masa katanya Pak Bom Bom debat sama orang Farisi tentang tabernakel Ki. Waduh. Terus tabernakelnya terus katanya Pak Bom Bom paling ngerti tabernakel dan akhirnya Pak Bom Bom dijatuhi hukuman salib. Tapi nggak jadi karena nggak ada palang kayu yang kuat. Itu tentara Romawinya cuci tangan juga bareng Pilatus. Nggak kuat itu bobotnya aja harus tutup tren ini, nggak usah ini. Tentara Romawinya habis cuci tangan ya air kobokannya diminum sama dia. Dan kita punyanya cuma tiang jemuran, gimana mau nyalipin bom. Pak Bom Bom pakai ini stockpile nya tiang pancang. Itu kan ada dua tuh, stockpile sama spoon pile. Dan kalau kata Islam disalibkan itu pakai kolor, nggak ada kolornya bom yang buat. Tapi infonya Pak Bom Bom nggak pakai kolor Pak Hop, pakai kaos. Iya, Kaos. aku Dipakai. ini agak apa ya? Agak random ya emang pemikiran saya nih. Saya mikir sempaknya bom itu ukuran berapa ya? Jangan-jangan sempak istrinya dipakai itu ya. Waduh. Kagak parah. Berarti Karena yang bisa molor bokong besar itu cuma sempak perempuan ya. Kalau yang laki-laki belum pernah lihat saya ada sempak bisa oversize gitu ya. Ada lah itu loh, pakai yang di surah 3 nomor celana 161 itu kan ada kain apa namanya? Kain apa? Kain karet. Yang dicolong sama Muhammad sempak merah itu bahannya. Apa blue true atau apa itu? Ya, itulah. Ya, nanti silakan dicek itu. Duh, ampun. iya jadi tadi yang tentang istrinya boker tadi itu teman-teman itu istrinya itu di cat calling sama sahabatnya Betul Muhammad. blue true. Betul blue true merah. Lanjut, Bang. Ya,
istrinya di catcalling sama temennya Muhammad, namanya Umar, ya kan? Mungkin pas lagi boker tuh diteriakin sama Umar, piwit gitu kan? Atau enggak di gitu-gitu. Nah, Tapi ini saya dapat info, Prof. Pak Bom Bom 08 lagi live di sebelah ngomongin kolor juga nih. Jangan-jangan dia lagi membela diri tentang kolor ya, kayak sempak ya, lagi penjelasan berapologi tentang sempaknya kan ya. Itu hanya mungkin bercanda, Bom, ya. positive Kalau thinking ini, aja. Mungkin dia ya, pakai attack color mereknya. kalau Coba ini gitu. di-relay di sebelah, Bom, ini masalah kolor dan sempakmu itu kita hanya bercanda ya. Kamu jangan terlalu serius lalu berapologi tentang sempak ya. Tapi ini saya jujur saja ya, karena kapan hari Pak Bom Bom ini ikutan bahas kejadian 1 ayat 26, terus dia teriak-teriak itu yang diajarkan sama Bu Sofi itu sesat itu ya. Kiamat betul itu, mengutip Yohanes 17 ayat 22 sampai 24 itu cerdas itu kiamat. Nah, jadi saya tuh kayak apa ya, kayak enak gitu ngomonginnya. Jadi karena saya dipuji terus saya ini ya ketawa, tapi ketawa doang ya. Yang sempak tadi nggak ikut. Ikut ketawa doang ya. Iya, jadi yang jadi lucunya itu begini, karena waktu si Saudah itu di catcalling sama si Umar, ya kan? Umar itu pergi ke si Muhammad. Dia bilang, Muhammad, itu istrimu itu boker dan kami ngintip, gitu kan? Akhirnya apa? Apa yang terjadi, Ki? Turun Turun sempak. ayat. Bayangin, ada ayat suci yang turun yang terinspirasi dari pelaku catcalling. Turun sempak lah Bang, itu kan mau boker. Kalian percaya nggak bahwa ada ayat suci hasil catcalling? Tahu nggak catcalling itu ngapain, teman-teman? Apa itu? Digodain. Godain cewek. Aku mengenalmu. Makanya ayatnya itu kan bunyinya kayak supaya tidak dikenali. Harus pakai kurungan ayam, tapi bukan pakai yang itu, tapi pakainya hijab. Iya. Coba gimana? Coba logikanya. Ini pasti orang-orang di bawah, orang-orang Islam itu tersinggung. Padahal emang kelihatannya, emang realitanya seperti ini. Ayat ini terinspirasi oleh Umar. Umar itu meng-catcalling istrinya Muhammad. Apakah logis ayat suci terinspirasi dari catcalling sahabatnya Muhammad? Coba pikir. Perkara Astaga. perkara hijab ini ternyata ceritanya skandal ya. Skandal. Masa gini loh, maksudnya gini. Di mana jati cuma, diri? Cuma yang aku heranin ya, kok Muhammad kok nggak marah ya istrinya tuh digoda-goda sama Umar. Lagi boker digituin. Kayaknya Makanya. ini istrinya bisa ini kan rame-rame nih sama para sahabat ya. Curiga saya. Betul. Ngeri-ngeri. Itu Kiamat Bukhari sini lo 14. mau dikasih pisau tuh Ki sama Sanjay Agung Ki. Yang tajam ya, soalnya daging di sini tajam, ini tebel-tebel. Lumayan. Wih, memang nggak salah ya. Selalu di mana-mana kerjaannya persekusi, membun-bun, terorisme. Selalu apa? Agamanya apa, teman-teman? Ngancam-ngancam Islam. Islam. Kita ngomong dari tadi tuh berdalil loh. Betul. Berdalil. Bahasa Arabnya gelap apa? Coba teman-teman buka Google Translate. Buka Indonesia Arab, buka. Apa bahasa Arabnya gelap? Ya. Apa dasarnya turun ayat hijab?
Karena siapa? Umar. Baca asbabun nuzulnya, baca tafsirnya. Jadi kalau kalian mau mempersekusi kami, yang kalian persekusi duluan itu adalah si ulama kalian sendiri. Betul. Kok kepanasan ya? Shalom Bang Juan. Siap. Jadi teman-teman nggak perlu kepanasan. Karena memang kebenaran itu menyakitkan. Gitu. Ya, Orang lagi ibadah Hanukkah, pentahbisan bait suci, kalian tembakin. Nanti penembaknya begitu ketahuan Islam, bukan Islam loh. oknum. Jangan standar ganda dong. Oknum ya. Tapi kok di Bukhari 4669 siapa yang bunuh orang-orang yang murtad ya? Murtad ini dikatakan lahir itu kan fitrahnya Islam. Jadi kalau dia tidak memeluk agama Islam berarti dia sudah murtad dari fitrahnya itu. Nah, siapa yang membunuh mereka itu dapat pahala. Itu masa bukan ajaran Islam, itu kan Muhammad sendiri yang Tuh kiamat kalau depan gua langsung pisau. Astaga. makanya ya. Alah, Kamu Islam bisa cek sendiri ya Bukhari Kita 46. capture. Ngeri ya. Memang pasti nih agama Sanjay Agung ini Kristen pasti ya. Dari tulisannya ya. Islam itu. Nih, coba kita lihat lagi nih, satu lagi nih. Ngeri-ngeri memang Islam ini. Kalau di sini teman-teman ya, kalau ada yang cuci-cuci toilet itu pasti udah kadrun itu. Nah ini nggak nyaut lagi nih orang Islam. Waduh, dari namanya serem ya. Lo kok naik jadi berhala? Di bawah ngoceh-ngoceh, Di bawah ngoceh-ngoceh, di atas diam. di atas jadi batu. Iya tuh, itu nggak masuk di akal banget tuh, betul ya. Coba teman-teman, misalnya nih, ada cewek seksi, ya, ada cewek seksi, misalnya Ito, apa ciptaannya, atau Nonem, atau Kak Reda ya. Misalnya pakai bikini, terus saya sweet, saya godain, ya, Piwit, gitu, Prikitiu, nah, saya panggil, gitu kan, Nonem, hey, gitu kan. Terus inspirasi saya itu jadi ayat Al-Quran, jadi ayat suci. Layak nggak? Nah itu dia. Nggak mungkin dong. Betul. Itu berarti cowok bejat itu namanya. Iya, masa cowok bejat jadi inspirasi ayat suci kan nggak mungkin. Iya. Betul nggak? Terus ada lagi Bang. Ini lebih parah sih. Bukhari 4721 ini terkait Al-Ahzab 51. Itu ceritanya gini, turunnya ayat itu gara-gara Muhammad itu iclik sama bibinya sendiri kan, Khawlah binti Hakim. Nah, terus Aisyah bilang, aku heran kok perempuan-perempuan itu nggak tahu malu menyerahkan diri kepada laki-laki. Muhammad kan yang menghibahkan dirinya itu. Nah, terus Muhammad nurunkan ayat. Ini saya bacakan ya, bunyinya gini. Ntar tak buka hadis soft dulu 4721. Jadi ini bukan ini ya, memang Islam ajarannya memang isinya hujatan gitu. Jadi kita bacakannya pun dibilangnya menghujat. Menghujat, iya baca Minder. doang. Nah makanya terus maka ketika ayat ini turun, nah ini turji'u man tasya'u minhunna, artinya apa? Engkau Muhammad boleh iclik dengan siapapun yang kau kehendaki. Astaga. Turun itu. Terus akhirnya Aisyah berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Robmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Tuh. Jadi Ketahuan. bayangin turun ayat, Allah tuh butuh-butuhnya ngomong engkau boleh
ngentit dengan siapapun yang kau kehendaki itu kan sangat astaga, sangat wow sekali. Aduh, Ajaran the Memang real ajaran Mokondo ya begini guys. memang pahit ya, kebenaran tuh pahit. tapi dari kisah itu kita tahu bahwa satu bukti lagi ya, Allah penyayang burung ya, Ki. Allah sangat memikirkan kebutuhan tuyul Burung. mamatnya guys. Kebutuhan burung ya, segala yang dipenuhi oleh burung. Jadi kalau digambarkan Allah itu ya, aku nggak tahu nih di zaman lu masih sekolah dulu pernah nonton film Sidul nggak? Hmm. Sidul anak sekolahan. Jadi Allah itu kayak Mas Karyo. Ya, Mas Karyo itu kan pelihara burung kan. Setiap kali ada si Atun, dia kan ngintip-ngintip apa, dia pasti lagi ngurus burungnya kan. Sambil siul-siul. Gitu loh. Itu Allah juga kayak gitu tuh, setiap kali Muhammad lagi sange ya kan. Allah pasti lagi gitu. Gitu. Dimainin terus ya. Wah, Oleh ini pemain burung ternyata guys. Aduh. Ngeri. Astaga. Aduh. Aduh. Ya Allah Pantesan terinspirasi dari Mas Karyo. Pantesan Bang, Muhammad itu disebut sebagai kekasih Allah. Dan Allah nggak bisa punya anak karena nggak punya istri kan, surah 6 nomor 101. Ya karena laki-laki dengan laki-laki kan ya saling cangkok-mencangkok gitu loh. Cangkok. Astaga. Ya kan? Itu kan dalilnya ada di surah Ar-Rum nomor celana 21. Saling memaku ya, terpaku nih. Iya. Berarti lewat belakang dong. Makanya itu dalilnya ada Kak Reda di dalam surah sapi betina itu nomor celananya 223. Betul ya. Datang istri-istrimu adalah ladang-ladang bagimu. Datangilah dari arah yang kau sukai. Ini yang selalu aku gambarkan ya. Ketika kalian menjadi istrinya orang Islam, ya. Kan karena ada Al-Baqarah 223, ya jangan heran nanti kalian lagi tidur, kalian lagi pules-pules ngantuk gitu. Datanglah benda tumpul masuk kuping, masuk hidung, mata juga dipaksa ya kan. Dari arah yang kau sukai. Ngeri. Itu Muhammad yang bilang kalau bininya lagi berdarah-darah dibilangnya diikat ya. Genjernya itu parah sih. Astaga. Genjer ini diikat sama Muhammad dong. Supaya darahnya nggak keluar. Memang Jublos. Dikira pakai kabel tis apa ngiketnya? Astaga. ngeri. Sangat-sangat tidak bisa menahan diri ya. Ngeri pokoknya. Dari ajaran penyayang burung ini. Nomor celana. Astaga. Kok jadi panas yang di bawah? Biasa aja. Pakai kipas ya. Oh, ini ada Bro Minang Kristen ya. Bro Minang Kristen ya, semoga keluarga di sana aman ya, Bro. Ini orang Minang asli nih. Ini saya lihat dia bahkan diskusi debat agama pakai bahasa Minang. Sampai penontonnya termangu-mangu juga. Aduh. Ya. Daerah Padang ini juga udah banyak yang sudah dimenangkan. Iya.